Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Debiliana Clara Nenggolan selaku moderator dari kelompok 6 pada mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Di sini saya dan teman saya yang bernama Sally Grace Claudia akan mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Judul materi kami pada hari ini yaitu mengevaluasi kemampuan pembayaran perusahaan jangka pendek. Saya yang akan pertama kali menjelaskan dan kemudian akan dilanjutkan teman saya Sally Grace Claudia pada sesi selanjutnya. Ya, pertama kali sebelum memasuki pembahasan, di sini yang dimaksud dengan kemampuan pembayaran perusahaan jangka pendek itu adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam melakukan tanggung jawabnya, yaitu membayar pembayaran dalam waktu jangka pendek atau waktu jangka pendek di sini maksudnya tidak sampai atau tidak lewat dari 1 tahun. Kemampuan pembayaran jangka pendek ini yang dimaksud dengan rasio likuiditas. Rasio likuiditas sendiri ialah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa liquidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut liquid. Sedangkan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut illiquid atau tidak liquid. Atau yang dimaksud tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam membayar kewajibannya jangka pendek. Manfaat dari rasio likuiditas ini sendiri, dengan mengetahui rasio likuiditas yang dimiliki perusahaan, Anda bisa mendapatkan beberapa manfaat, seperti mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak atau mendadak. Kedua, memudahkan nasabah atau bagi lembaga keuangan atau bank yang ingin melakukan penarikan dana. Ketiga, poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menguntungkan. Sekian pembahasan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman kita Sally Grace Claudia pada sesi selanjutnya. Kemudian setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab di grup atau di grup Classroom. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sally Grace Claudia, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan dari hasil presentasi kami yang berjudul mengevaluasi kemampuan pembayaran perusahaan jangka pendek. Saya akan melanjutkan bagian C, yaitu jenis-jenis rasio likuiditas. Terbagi atas 3, yaitu current ratio atau rasio lancar. Di dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat. Rasio ini akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar atau tanpa menghitung persediaan, karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibanding dengan aset lainnya. Yang ketiga yaitu cash ratio atau rasio kas, yaitu rasio ini digunakan untuk mengukur uang kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau serta kas, contohnya rekening giro. Yang keempat, cash turnover ratio atau rasio perputaran kas. Rasio ini akan menunjukkan nilai relatif antara nilai penjualan bersih terhadap kerja bersih. Modal kerja bersih merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Dilanjut dengan bagian D, yaitu menghitung rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar. Rasio lancar merupakan cara penghitungan rasio likuiditas yang paling sederhana dibanding cara lainnya. Perhitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid pada saat ini atau aktiva lancar. Contohnya, suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Jadi current rasio perusahaan adalah 10 juta dibagi 5 juta sama dengan 2,0. Kedua, rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio merupakan penjelasan lebih lanjut dari current ratio. Perhitungan quick ratio hanya menggunakan aktiva lancar yang paling liquid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Misalnya,
perusahaan Maju Jaya memiliki aktiva lancar senilai 20 juta, inventaris 2 juta, dan kewajiban lancar 6 juta. Maka rasio cepatnya adalah 20 juta dikurang 2 juta dibagi dengan 6 juta sama dengan 3. Yang ketiga adalah rasio kas atau kas rasio. Adalah cara perhitungan likuiditas yang melibatkan kas perusahaan. Manfaatnya mirip dengan current ratio dan quick ratio, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya, misalnya suatu perusahaan memiliki kas senilai 5 juta, surat berharga senilai 3 juta, dan kewajiban lancar sebesar 5 juta, maka kas rasionya adalah 5 juta tambah 3 juta dibagi 5 juta sama dengan 1,6. Demikian hasil makalah kami. Saya ucapkan terima kasih.